SMK PGRI 3 Pemalang. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini, perbincangan COVID-19 masih menjadi perbincangan yang hangat. Oleh karena itu, saya, Desi Arisanti, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 3 Malang, mengajak anak-anak semuanya untuk tetap di rumah saja. Tapi apabila kita butuh untuk keluar rumah, maka karena ini kita sudah melalui era new normal, maka kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara selalu mencuci tangan hingga bersih, kemudian jangan lupa memakai masker, kemudian apabila kita keluar rumah tetap jaga jarak dan jauhi kerumunan. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang cukup menarik menurut kita, karena saya beritahu dulu materinya, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Kenapa ini cukup menarik? Karena kita belum melalui itu, kita belum merasakan atau melewati kejadian hari kiamat tersebut, tapi kita wajib mengimani yang namanya hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Bagaimana kejadiannya? Kemudian macam-macamnya apa saja? Mari kita simak pembahasan tentang hari akhir. Adalah pembahasan kita hari ini, yaitu tentang bab hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Itu termasuk rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Coba kita buka dulu slide-nya. Oke, seperti ini. Sebelum kita bahas, maka pertama kali kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan hari akhir? Maka kita perlu terlebih dahulu tahu pengertian dari hari akhir itu sendiri. Oke, hari akhir itu adalah hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Hancur leburnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Seluruh kehidupan akan dibinasakan. Ya. Kenapa harus ada hari akhir? Nah, pertanyaan seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu. Kenapa sih harus ada hari akhir, Bu? Hari akhir itu ada karena dunia ini itu hanya bersifat sementara. Dunia ini fana, tidak kekal. Maka nanti setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal. Maka untuk mengakhiri yang namanya kehidupan di dunia, itu Allah adakan yang namanya hari akhir atau hari kiamat untuk mengakhiri seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Next. Oke. Lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Tadi sudah kita samakan persepsi tentang pengertian hari akhir. Kemudian di sini ada macam-macam hari akhir, ada tanda hari akhir. Kemudian apa sih fungsinya kita beriman kepada hari akhir? Dan hikmah apa saja yang dapat kita ambil ketika kita mengimani atau percaya terhadap adanya hari kiamat. Next. Sini yang akan kita bahas pertama, yaitu ada macam hari akhir. Itu ada dua macam, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sugro berarti kecil, ya, kiamat kecil, atau kemudian kiamat kubro disebut dengan kiamat besar. Kiamat sugro itu sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kematian, bencana alam, kehancuran, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kiamat sugro, kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Seluruh kehidupan manusia akan dibinasakan. Seluruh kehidupan di dunia, bukan hanya manusia, ya. Ada kehidupan manusia, hewan, jin, bahkan malaikat pun itu akan dimatikan. Nah, ini menariknya. Hanya Allah nanti yang akan kekal. Sini. Itu namanya kiamat kubro. Dan kiamat kubro ini tanda-tandanya nanti kalau
sudah banyak bencana atau kiamat-kiamat sugro terjadi, maka itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Kita lihat yang contoh kiamat sugro ya. Ini ada cuplikan video dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada bencana, ada kecelakaan, itu juga termasuk terhadap kiamat sugro. Meletusnya gunung atau gunung meletus maksudnya. Ini contoh kiamat sugro. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua bila orang meninggal, kemudian tsunami, gunung meletus, itu semua merupakan tanda-tanda kiamat, bukan tanda-tanda, itu termasuk contoh kiamat sugro. Oke, kita lihat video yang selanjutnya. Loh Bu, katanya kiamat kubro belum terjadi, kok ada videonya? Ini cuman ilustrasi, ini cuman gambaran betapa dahsyatnya nanti ketika kiamat kubro itu terjadi. Ini hanya gambaran saja, belum sesungguhnya. Apalagi kalau sesungguhnya ya, nggak mungkin sempat memvideo. Hari ini ada terjadi kemacetan. Oke. Coba ini contoh Selamat film datang nanti di channel Wong ada di film apa itu? Siapa? Pemirsa Khazanah, setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika nanti ketika kiamat kubro ini terjadi, maka langit-langit digulung, kemudian gunung-gunung berterbangan. Semua nanti akan hancur binasa, tidak ada yang tersisa oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Semoga kita nanti akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nih pada tiupan ini seluruh. Oke, ini sudah tadi. Next. Oke, saya pindah terlebih dahulu. Oke, ini periode hari kiamat, bukan periode ya, tahapan-tahapan nanti kita akan mengalami ini semua. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkan setelah hancurnya alam semesta. Nanti ketika sudah terjadi hari kiamat ya, nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya. Ya, untuk apa? Yang pertama untuk menakuti. Ya, jadi ada
malaikat Israfil itu akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Yang pertama itu untuk menakuti manusia, ya. Yang kedua itu untuk menghancur leburkan alam semesta ini. Dan yang ketiga itu untuk membangkitkan kembali manusia. Nah, kemudian setelah dibangkitkan, kita akan digiring ke padang mahsyar. Ini namanya Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga, ini ada Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dan ini ada Yaumul Mizan, setelah diperhitungkan, kemudian ada pengadilannya Allah, dibawa ke pengadilannya Allah. Allah adili satu persatu manusia, satu persatu umat. Ya. Di sini akan ditimbang berat mana, apakah berat amal baik kita ataukah amal buruk kita. Setelah ini kemudian kita akan melewati yang namanya as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ini macam-macam, ya. Ada yang gampang, ya. Ketika kita melewati jembatan sirat ini, yang katanya jembatan ini seperti halnya rambut, satu helai rambut dibagi menjadi 7. Bagaimana ini? Ya, kita melewati ini nanti tergantung amal perbuatan kita masing-masing, beda-beda. Jadi ada yang seperti petir, kilatan, sudah nyampe ke surga. Ya. Ada yang seperti kuda, kletuk, nyampe. Ada yang seperti berjalan biasa. Ada yang lari. Ada yang nyesot. Ini macam-macam, ya. Melewati jembatan sirat ini macam-macam. Siratul mustaqim, ya. Kemudian ada yang jaza, hari di mana manusia itu menerima keputusan Allah, dan yang terakhir adalah yaumul fasl, balasan amal baik. Ketika kita berbuat baik, banyak berbuat baik di dunia, maka Allah akan balas dengan surganya Allah. Ketika kita sering kita berbuat buruk, maka Allah balas dengan nerakanya Allah. Maka di sini Yaumul Mizan ini Allah, pengadilannya Allah, tidak ada pengadilan yang seperti pengadilannya Allah, sangat adil. Sekecil apapun, ya, yang kita perbuat, itu Allah nilai. Dan begitu pun sebaliknya, sekecil apapun kejahatan kita, perilaku jelek kita, Allah pasti melihat, meskipun itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Seperti itu. Maaf, ini lagi macet. Oke. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir. Ini sudah terjadi, dan Nabi Muhammad sudah wafat beberapa ribu tahun yang lalu. Kemudian bencana alam banyak terjadi, contohnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Itu nanti semakin dekat kiamat kubro, ya, maka akan banyak terjadi bencana-bencana alam. Yang ketiga yaitu banyaknya jumlah kaum perempuan dibanding kaum laki-laki. Kemudian ada fitnah yang merajalela dengan menimpa kehidupan manusia. Kemudian banyaknya jumlah pembunuhan disebabkan hal yang sepele. Sekarang itu seperti itu, ya. Ini diibaratkan pembunuhan. Sekarang saja sudah mulai
ada benih-benih seperti itu. Apa dikit sudah marah, bikin status padahal bukan buat dirinya, sudah marah. Seperti itu. Hal-hal sepele sekarang mudah dibesar-besarkan. Kemudian segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Ya. Yang terakhir, manusia tidak memperdulikan lagi ilmu agama. Ini ada lagi. Ini tanda-tanda yang paling, ini tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Biasanya dari arah timur, nanti akan terbit dari arah barat. Ini cuma sekali. Ya, ini cuma sekali. Kemudian ada kabut tebal, duhan, ya, duhan. Kemudian ada binatang melata, ya, atau disebut dengan dabbah. Munculnya Dajjal. Kemudian munculnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Dan keluarnya api yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Nih. Yang terakhir, fungsi iman kepada hari akhir. Kenapa sih kita harus beriman? Kenapa kita harus percaya dengan hari akhir? Supaya ini. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Ketika kita ingat, oh ternyata dunia ini nggak kekal. Ya. Dunia ini fana. Dunia ini tidak kekal. Maka ketika kita mau berbuat sesuatu yang tidak baik, ingat, jangan-jangan besok saya mati. Jangan-jangan beberapa hari kemudian kiamat, kan nggak ada yang tahu. Maka itu akan meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita, rasa takut kita untuk berbuat yang tidak baik itu tadi. Kemudian berusaha menghindari perbuatan dosa. Nah, dengan kita beriman kepada hari akhir, kita lebih menghindar. Nah, kita nggak tahu kapan kita akan diwafatkan. Itu termasuk hari akhir, ya, hari berakhirnya kehidupan kita, maksudnya di dunia, ya, kiamat, sugro, kematian. Kita nggak tahu kapan kita akan diwafatkan. Maka ketika kita tidak tahu, ngapain kita membuang-buang waktu untuk berbuat dosa? Ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai. Nauzubillah. Ya, tuh. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial. Nah, sebentar saya pindah. Kemudian meningkatkan semangat belajar dan berkarya. Nih, yang kelima, menghindari perbuatan yang sia-sia, ya. Mempererat persaudaraan yang terakhir. Nah, itu nih hikmahnya juga memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Kuasa, kemudian memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sifat dan perilaku terpuji dan menjauhkan diri dari sikap tercela seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian memberi dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal serta sabar meskipun tertimpa berbagai musibah. Kemudian tidak iri terhadap kenikmatan yang didapat orang lain, karena di sini kita ingat nanti bahwa Allah itu Maha Adil. Nggak mungkin Allah itu kasih sesuatu yang Allah nggak tahu nantinya bagaimana. Tidak mungkin. Allah itu tahu. Makanya di sini Allah sudah kasih sesuai dengan porsinya masing-masing. Bu, saya tuh loh, Bu, teman saya kok kaya, ganteng kaya, kemudian pintar, semuanya punya. Lah saya, Bu, saya miskin, jelek, welek pokoknya. Allah itu gak adil, Bu. Saya gak pintar, gak ada apa-apanya dengan dia. Allah gak adil, bukan seperti itu. Kalian gak tahu. Ya, rahasia Allah itu kalian tidak tahu. Bisa saja Allah kasih kalian sedikit harta, kekurangan harta. Karena Allah tahu di sini, oh anak ini masih belum, oh keluarga ini masih belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Oh ternyata
kurang pintar. Allah kasih kekurangan dalam hal kecerdasan. Loh, Bu, teman saya pintar, saya kurang pintar. Ternyata di sini Allah punya rahasianya. Oh, ternyata anak ini kalau saya kasih kelebihan kecerdasan bisa sombong. Maka Allah kasih dulu kekurangan pengetahuannya atau tingkat kecerdasannya kurang, maka di sini anak ini bisa nantinya berusaha. Ya, dari perusahanya dia dari yang 0 sampai dia pinter, karena usahanya dia nggak sombong. Itu Allah punya porsinya masing-masing, maka kita tidak boleh iri terhadap nikmat yang diberikan terhadap orang lain. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan tentang materi iman terhadap hari akhir. Itulah pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang kita bahas hari ini. Mungkin itu penyampaian dari saya, materi dari saya. Tetap jaga kesehatan dan kalau bisa tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sukses by disiplin.